Dewa Obat Terkuat, Bab 367. Ning Xuan melihatnya dan tidak marah. Dia melihat Lin Yi masuk dari luar dan berkata dengan tenang, apakah kedua anak laki-laki ini membuat Tuan Lin marah? Lin Yi tetap tanpa ekspresi. Dia berjalan ke arah Ning Xuan, apakah kamu mencari saya? Ning Xuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Ning selalu mengagumi Tuan Lin, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengenal Tuan Lin, jadi dia harus melakukan ini. Saya harap Tuan Lin menang, jangan marah. Dia melambai, dan beberapa orang segera masuk dari luar dan menyeret kedua orang itu keluar. Mereka telah menyinggung Tuan Lin, dan saya akan menghukum mereka. Yakinlah, Tuan Lin. Lin Yi tertawa, tetapi dengan sikap dingin. Kedua orang ini dengan jelas mengikuti keinginan Ning Xuan dan mengikuti mereka, tetapi pada akhirnya mereka dihukum. Anda bukan manusia seperti itu. Ning Xuan tidak mengharapkan ini. Dia hanya ingin Lin Yi memahami bahwa dia tulus, meskipun metode ini mungkin tidak dapat diterima oleh orang lain. Orang seperti ini terbiasa menjadi kuat. Meski ia tahu bahwa Lin Yi yang ada di hadapannya bukanlah orang biasa, bahkan ingin meminta darinya, ia tetap tidak bisa melepaskan sosoknya. Dari segi ranah, dibandingkan dengan Fu Yu, Ning Xuan tidak berbeda sedikitpun. Tuan Lin, silakan duduk. Ning berkhotbah. Tidak dibutuhkan. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu agar tidak menggangguku. Dia memandang Ning Xuan dan tahu dari kesan pertama bahwa mereka bukanlah orang yang sama. Lin Yi tidak akan membuang energi lagi untuk orang-orang yang tidak relevan ini. Tuan Lin, jangan khawatir. Ning Xuan tersenyum dan berdiri, masih mempertahankan sikap santai itu. Kami berteman sekali, kami akrab satu sama lain 2 kali, dan kami berteman setelah 3 kali. 2 pria saya yang tidak memuaskan menyinggung Anda dan membuat Anda marah. Saya akan melakukannya meminta maaf kepadamu atas nama mereka, kan? Semuanya, kita masih bisa berteman. Lin Yi tiba-tiba mencibir. Dia melirik Ning Xuan dan melihat bahwa dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya, jadi dia mengabaikannya dan berkata, bertemanlah denganku. Kamu tidak pantas. Lin Yi tidak memiliki kesopanan dan sangat lugas. Setelah mengucapkan satu kalimat, dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Tangan Ning Xuan masih terulur di udara, dan dia berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Lin Yi. Ini sudah merupakan ketulusannya, tetapi Lin Yi tampaknya sangat tidak sopan. Dia menarik tangannya, mendorong kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya, dan tersenyum main-main. Tuan Ning, dia sudah pergi. Pengurus rumah tangga masuk dan bertanya dengan suara rendah, apakah Anda ingin mempertahankannya? Tidak dibutuhkan. Ning Xuan menggelengkan kepalanya, temperamen ini memang sangat arogan. Saya menyukainya. Semakin kuat seseorang, semakin kuat emosinya, dia mengerti. Tapi terlalu berlebihan jika tidak memperlihatkan wajah seperti ini. Dia memiliki banyak master di bawah komandonya, tetapi sikap mereka terhadap Ning Xuan pasti agak hormat. Sebagai tokoh terkenal di lingkaran bawah tanah Shanghai, Ning Xuan agak tidak senang dipandang rendah seperti ini. Kalau begitu kita masih perlu mengirim orang untuk mengikutinya. Pramugara bertanya, tidak ada gunanya. Dengan master seperti itu, siapapun yang kamu kirim akan bisa mengetahuinya. Tidak perlu membuatnya sedih lagi. Ning Xuan berkata, periksa dan cari tahu apa yang dia lakukan di Shanghai dan dengan siapa dia berhubungan. Ini lebih penting. Saya harus mengenalnya terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan mulai dengan orang-orang di sekitarnya untuk mengambil kendali atas dirinya. Dia banyak memikirkan penyelidikan Lin Yi, namun Lin Yi bisa dikatakan terjebak dalam jebakan dan tidak bisa menemukan satu kelemahan pun. Terlepas dari paksaan atau bujukan, sulit bagi Lin Yi untuk menyerah padanya dengan sukarela. Oleh karena itu, kita hanya bisa memulai dengan orang-orang di sekitar Lin Yi. Sebagai manusia, kelemahan akan selalu ada, selama dia tidak sendirian. Ning Xuan mengambil cangkir teh, menumpahkan teh di atas meja, dan tersenyum sinis. Begitu Lin keluar dari ruang teh, tidak ada bayangan yang mengikutinya. Orang-orang ini hanya tahu bagaimana melakukannya, tetapi dengan sedikit kemampuan mereka, mengikuti mereka tanpa ketahuan hanyalah mimpi belaka. Ketika dia berada di Tianhai, dia menemukan bahwa seseorang mengikutinya dan menyembunyikannya dengan sangat dalam. Namun, Yang Rong membenarkan bahwa dia bukan dari pantai, tetapi dari lingkaran bawah tanah Shanghai. Namun kali ini, peringatan langsung sama saja dengan melepaskan umpan. Tidak ada keraguan bahwa ikan telah mengambil umpannya. Misi ke Shanghai kali ini telah selesai. Setelah semuanya selesai, Lin Yi kembali ke Tianhai. Liu Feifan dan yang lainnya tiba di Tianhai terlebih dahulu, dan segera menemui Zhuo Qianqiu dan Su Guoyi untuk mempersiapkan istri Zhang Ruoming untuk perawatan. Menurut instruksi Lin Yi, Zhuo Qianqiu dan Su Guoyi bekerja sama dengan efisiensi yang sangat tinggi dan ketelitian yang sangat tinggi, yang sangat menyentuh hati Zhang Ruoming. Jangan khawatir,
serahkan adik iparmu pada Tuan Zuo dan yang lainnya. Saat kakak tertuaku kembali, dia bisa segera dirawat. Liu Feifan berkata, saya dapat meyakinkan Anda bahwa sama sekali tidak akan ada masalah jika kakak tertua mengambil tindakan. Ini adalah keyakinan mutlak pada Lin Yi. Zhang Ruoming mengangguk, terima kasih. Dia sangat tersentuh. Dalam perjalanan kembali dari Shanghai, Liu Feifan sangat memperhatikan mereka. Dia bisa merasakan bahwa itu bukan hanya karena Lin Yi membutuhkan bantuan darinya, tetapi rasa hormat dan pengertian yang tulus. Terima kasih kembali. Liu Feifan tersenyum dan berkata, kalau kamu butuh sesuatu, tolong beritahu saya kapan saja, dan saya akan mengatur tempat untukmu terlebih dahulu. Dia berjalan keluar. Bangsal adalah kamar single, yang memudahkan istri Zhang Ruoming untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Mereka orang baik. Istri Zhang Ruoming berbicara dengan mata agak merah, bantu saya merawat Anda dan memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri lagi. Dia adalah wanita yang cerdas, tetapi dia tidak tahu bahwa Lin Yi mengundang Zhang Ruoming untuk membantu, tidak hanya untuk keluarga Ye mereka, tetapi juga untuk memberi Zhang Ruoming kesempatan yang baik. Inilah yang selalu dia inginkan. Aku tahu. Zhang Ruoming membelai wajah istrinya, tetaplah di sini dengan tenang. Aku bilang aku akan mengajakmu melihat bunga matahari, dan aku pasti akan melakukannya. Yah, aku percaya sekarang. Zhang Ruoming telah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya, tetapi istrinya tidak pernah mempercayainya, karena dia tahu bahwa dia sudah cacat, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Oke, kamu boleh istirahat, aku akan bekerja. Zhang Ruoming berdiri. Dia tahu bahwa bantuan ini sangat penting. Bahkan jika Lin Yi tidak mengatakannya, dia harus mengingatnya. Cara terbaik untuk membalas Lin Yi adalah dengan melakukan yang terbaik untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan membantu Lin Yi dan yang lain untuk memotret publisitas yang bagus. Dia tidak membuang waktu. Mengetahui bahwa Ye sedang cemas, dia segera menghubungi Ye dan ingin memulai pekerjaan secepat mungkin. Pada waktu itu, Lin Yuzhen sedikit bingung saat menerima panggilan itu. Ini baru beberapa hari, tapi Lin Yi sudah melakukannya. Dia meletakkan teleponnya dan masih tidak percaya. Meskipun dia selalu tahu bahwa Lin Yi pasti bisa mengundang Zhang Ruoming ke sini pada akhirnya, dia tidak menyangka itu hanya akan terjadi satu hari. Kecepatan Lin Yi terlalu cepat bukan? Ada apa? Apakah Tuan Muda Lin gagal? Ye Xihan mendengus, aku tahu dia suka menyombongkan diri. Dia mendapat masalah di hari pertama. Dia benar-benar orang luar di industri hiburan. Lin Yuzhen meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Bukan Lin Yi yang menelepon, melainkan Zhang Ruoming. Dia datang ke Tianhai. Zhang Ruo. Mata Ye Xihan tiba-tiba membelalak. Bab 368. Dia pikir dia salah dengar. Apakah ini sutradara muda kuat yang kamu sebutkan? Benar, Lin Yuzhen mengangguk. Dia? Apa yang dia lakukan di Tianhai? Datang dan rekam video promosi untuk keluarga Ye. Lin Yuzhen berkata dengan penuh semangat. Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi melalui telepon, Zhang Ruoming menjelaskannya dengan jelas dan sepenuhnya benar. Dia berinisiatif datang ke Tianhai untuk membantu kami merekam video promosi. Ye Xihan mengusap wajahnya, merasa seolah-olah Lin Yi tiba-tiba muncul di hadapannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan di wajahnya ini pasti datang terlalu cepat. Lin Yuzhen mengangguk dan tidak banyak bicara pada Ye Xihan. Dia segera bangkit dan pergi ke Ye Qiansui untuk memberitahunya berita itu. Sebelum mereka berdua dapat berbicara sebentar, Zhang Ruoming sudah naik taksi ke lantai bawah Ye. Begitu proaktif dan positifnya, bahkan Ye Qiansui ragu apakah ini hanyalah ilusi. Metode apa yang digunakan Lin Yi agar Zhang Ruoming bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu? Dia segera mengundang Zhang Ruoming ke kantor untuk membahas masalah kerja sama tertentu. Siapa yang tahu bahwa Zhang Ruoming bahkan tidak menyesap tehnya, apalagi meminta imbalan. Hal pertama yang dia katakan adalah, kapan kita harus mulai? Beritahu saya kebutuhan Anda, anggaran, dan efek yang ingin Anda hadirkan. Selebihnya, percayalah kepada saya. Zhang Ruoming berkata tanpa basa-basi, saya akan memuaskan Anda. Direktur Zhang, saat kami mengundang Anda, kami secara alami mempercayai Anda dan percaya pada standar Anda. Ye Qiansui tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan remunerasi Direktur Zhang. Bisakah Anda memberi kami nomornya? Hadiah. Zhang Ruoming menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Berdengung, Ye Qiansui dan tiga wanita lainnya merasa pusing. Menurut harga pasar, meskipun Zhang Ruoming sudah beberapa tahun tidak berkecimpung di industri ini, kekuatannya ada, dan harganya tidak akan murah, tetapi sebenarnya dia mengatakan bahwa dia tidak perlu dibayar. Tentu saja, aku khawatir aku harus merepotkanmu untuk mengatur makanan dan akomodasi. Aku tidak punya uang untuk saat ini. Ye Qiansui bahkan lebih terkejut lagi. Dia melirik Lin Yuzhen, yang juga merasa luar biasa.
Karena Zhang Ruoming tidak punya uang, mengapa dia tidak menginginkan imbalan? Selama Tuan Ye mengurus makanan dan perumahan, dia akan melakukannya secara gratis. Direktur Zhang, apakah kamu bercanda? Lin Yuzhen mau tidak mau bertanya, kami dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Jika Anda memiliki persyaratan, kami dapat mendiskusikannya perlahan. Diskusikan perlahan. Zhang Ruoming menggelengkan kepalanya, tidak, saya benar-benar tidak membutuhkannya. Lin Yi mengatakan kepada saya bahwa pihak Ye sedang terburu-buru. Yang terbaik adalah memulai pekerjaan besok. Adapun imbalannya, saya benar-benar tidak membutuhkannya. Lin Yi telah banyak membantunya, belum lagi apakah dia akhirnya bisa menyembuhkan kaki istrinya, tetapi hanya dengan menyelamatkan nyawa istrinya, kebaikan ini sepadan dengan semua usahanya untuk membantu. Jangan khawatir, saya bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja dengan serius jika saya tidak punya uang. Terlebih lagi, dalam hal remunerasi, apa yang diberikan Lin Yi kepada saya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan uang. Zhang Ruoming tidak berbicara omong kosong, jika tidak ada masalah, kita akan mulai besok. Jika juru bicaranya adalah Nona Lin Yuzhen, itu akan menyelamatkan hubungan komunikasi. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ye Qiansui, jangan khawatir, Tuan Ye, video promosi yang saya rekam pasti akan membuat keluarga Ye terkenal. Setelah mengatakan itu, dia pergi duluan. Gaya yang kuat dan tegas ini membuat Ye Qiansui merasa sedikit emosional. Sederhana namun langsung, tanpa kecerobohan apapun. Dan itu semua karena Lin Yi sehingga semuanya berjalan lancar. Ketiga wanita itu duduk di sana, Lin Yuzhen tidak mengatakan apa-apa, dia sudah memikirkan tentang pekerjaan. Dan Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam, bertanya-tanya bagaimana Lin Yi melakukannya hingga membiarkan Zhang Ruoming memperlakukannya seperti ini. Hanya Ye Xihan yang menggembungkan pipinya dan sedikit tidak yakin. Dia masih memiliki beberapa kemampuan. Meskipun dia yakin di dalam hatinya, dia pasti tidak bisa diyakinkan di mulutnya. Dia adalah wanita muda kedua dari keluarga Ye, bukankah dia ingin kehilangan muka? Yuzhen, karena tidak ada masalah dengan Direktur Zhang, saya serahkan semua masalah ini padamu. Ye Qiansui kembali sadar dan menoleh ke arah Lin Yuzhen. Tidak masalah, Xihan, sebagai asisten, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yuzhen dan melakukan ini dengan baik. Ini sangat penting bagi Ye. Dia menatap Ye Xihan lagi. Aku tahu, kakak. Lin Yuzhen dan Ye Xihan bangun untuk melakukan persiapan. Ye Qiansui berjalan kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan dokumen itu dan membukanya. Saat pena di tangannya hampir jatuh, dia berhenti lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman, sedikit santai, sedikit terharu, dan sedikit bangga. Ini bukan pertama kalinya Lin Yi membantu dirinya keluar dari masalah. Sejak Lin Yi kembali, dia telah melindungi dan membantu dirinya sendiri. Bahkan jika dia terkadang salah paham dan marah padanya, dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Tiba-tiba aku sangat ingin bertemu denganmu. Ye Qiansui berkata pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu kantor. Silakan masuk. Dia menyesuaikan ekspresinya dan mendapatkan kembali ketenangannya, bahkan dengan keagungan seorang pemimpin. Tapi ketika dia melihat ke atas, emosi yang akhirnya berhasil dia atasi tiba-tiba menghilang. Lin Yi. Ye Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mungkinkah yang baru saja saya katakan begitu efektif? Begitu dia berkata ingin bertemu Lin Yi muncul. Berdebar, detak jantungnya tiba-tiba melonjak, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang memalukan dan tiba-tiba ketahuan, membuatnya gugup dan gelisah. Saya kembali. Lin Yi mengambil es krim itu dengan satu tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil memegang satu tangan di tangan yang lain. Aku memberimu satu yang aku ambil dari Xiao Zhao dan yang lainnya. Ye Qiansui mengambil es krim dengan mata lembut dan mengerucutkan bibirnya dengan lembut. Saat dia hendak mengambil mulutnya, Lin Yi mengambilnya kembali. Aku hampir lupa, kamu tidak bisa makan es akhir-akhir ini. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggigitnya. Tampaknya untuk mencegah Ye Qiansui tidak bisa menahan diri untuk tidak makan, dia terlebih dahulu menandai wilayah itu dengan air liurnya. Kalimat ini membuat wajah Ye Qiansui memerah. Mengapa kamu mengingat ini? Dia merasa telinganya terbakar, bajingan ini, tepat ketika dia ingin memujinya, suasananya tiba-tiba hancur. Aku tidak perlu mengingatnya, Lin Yi berkata, saya tahu dengan melihat kulit Anda. Saya hampir lupa, Lin Yi tahu keterampilan medis. Maka Anda tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun. Ye Qiansui memutar matanya ke arah Lin Yi, tidak ingin terlibat dalam topik ini. Direktur Zhang, bagaimana cara Anda melakukannya? Dia baru saja datang dan berkata dia akan mulai bekerja besok bahkan tanpa dibayar. Tentu saja untuk meyakinkan orang-orang yang memiliki kebajikan. Lin Yi tertawa,
Saya mengandalkan pesona saya sendiri untuk berkeliling dunia. Berbau, Ye Qiansui tertawa dan memarahi, menatap Lin Yi, beri aku gigitan. Satu gigitan saja, tanpa menunggu Lin Yi bereaksi, dia melangkah maju, menggigit keras tempat Lin Yi menggigit, dan menatap Lin Yi seolah ingin menunjukkan. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dengan wajah memerah, menundukkan kepalanya untuk bekerja, dan memegang pena di tangannya, tetapi dia tidak tahu harus menulis apa, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lin Yi. Lagi, Lin Yi memegang sebatang es krim di masing-masing tangannya dan melihat ke tempat dengan bekas gigi Ye Qiansui di atasnya, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Bersambung.